Misalnya, kita ingin menjadi seorang yang hafiz Quran. Kita menghafal, sungguh-sungguh, benar-benar, jujur kepada Allah. Belum sampai selesai 30 juz. Meninggal duluan. Kita digolongkan bersama orang yang hafiz Quran. Ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini orang yang luar biasa. Dijulukin Saifullah, pedangnya Allah. Beberapa peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu selalu menang. Bahkan ketika Nabi SAW mengirim sahabat yang lain, seperti contohnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dikirim ke satu tempat sampai 1 bulan lamanya, belum mendapatkan kemenangan. Maka dikirim Khalid bin Walid 3 hari dengan pasukan yang sedikit, langsung dapat kemenangan. Sehingga luar biasa. Orang-orang menyebut nama Khalid bin Walid itu sangat hebat. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu tidak dijadikan panglima lagi. Kenapa? Karena orang-orang sudah terlalu kagum dengan dia. Setiap dikirim Khalid, maka dijadikan dia tentara biasa. Jangan sampai orang-orang ini terlalu membesarkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka di zaman Umar radhiyallahu anhu dijadikan tentara biasa. Yang mau kita ambil hikmah dari sini adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu sebelum dia meninggal dunia dia sakit. Dan ketika sakit dia mengatakan, laqad waqa'tu kadza wa kadza zahfan. Aku ini sudah mengalami peperangan yang luar biasa. Dari perang yang kecil sampai perang yang besar sudah aku alami. Fama baqiya fi jasadi illa wa fihi ta'natun biramhin wa ramyatun bisahmin aw darbatun bisayf. Sampai badanku ini enggak ada celah lagi. Enggak ada lowongan lagi, enggak ada sisa lagi kecuali bekas pedang, bekas panah dan bekas tombak. Ini kata Khalid bin Walid. Badanku ini penuh dengan luka-luka. Sampai nggak ada lagi yang kosong. Penuh dengan panah, tombak, dan pedang. Bekas dibacok, bekas dipanah, bekas ditombak. Ini badannya. Faha ana amutu ala firasyi kama yamutul ba'ir. Tapi kenapa aku ini kok harus mati di atas kasur? Padahal peperangan yang luar biasa sudah aku jalan dalam hidup. Sampai badanku ini penuh dengan luka-luka. Tapi aku nggak mati dalam medan peperangan. Dan aku mati di atas kasurku. Sebetulnya aku malu, kata Khalid. Aku ini malu sebetulnya. Kenapa saya harus mati di atas kasur? Tapi ini hikmahnya. Bahwa orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencari ridho Allah, jujur, sidq, Allah, dia jujur kepada Allah untuk mendapatkan syahid, dia tetap dapat pahala syahid walaupun dia meninggal di atas kasur. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak meninggal di dalam peperangan? Padahal dia sudah jalani peperangan luar biasa. Sampai badannya penuh dengan luka-luka. Kenapa dia tidak meninggal di medan perang? Karena dia dijuluki Saifullah. Bagaimana seorang pedang Allah tergeletak di tombak orang, di panah orang, di penggal orang. Bagaimana seorang pedang Allah kok gugur? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah matikan Khalid bin Walid di atas kasur. Walaupun dia sudah menjalani peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu pentingnya kita jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Nanti Allah yang menjalankan semua itu.
jujur, ingin jadi orang baik. Nggak usah kita ini terlalu khawatir, nggak usah kita terlalu bingung, nggak usah kita terlalu laku. Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Nah, ini masalah. Jujur kepada Allah. Nanti yang memudahkan itu Allah. Yang menjalankan itu Allah. Yang mengatur itu Allah. Allah tahu hati kita. Allah lihat perasaan kita. Jangan pernah nipu Allah. Allah nggak bisa ditipu. Allah nggak bisa dibohongi. Maka hati kita itu betul-betul harus jujur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemantapan untuk senantiasa kita selalu jujur dalam sikap, dalam hati, dalam perkataan, dalam perbuatan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Entah luangkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ini bab mengenai jujur. Ya, silakan. Waalaikumsalam. يعني السؤال الآن في زمن الإنترنت هذا كثير الإثم يعني يكذبون ليس يكذبون ليس ممكن نحن نستطيع أن بكلامنا وقلبنا نحن هذا هو يقول لكن كيف إذا نسمع ليس هذا معنى في هذه الحالة ينطبق عليكم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي رواية خلف عن حمزة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول ابن عباس: هذا الفاسق. أما إذا كان الصادق يعني الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتبين في كل الأمور، لا تأخذ أي شيء مسلم به، لا تأخذ أي شيء أنه حقيقة، بل لا بد أن تنظر فيه هل هذا صدق أم هذا كذب. إذا جاءكم فاسق بنبأ، جاءكم أحد بنبأ بخبر يريد يخبركم عن شيء بأخبار، فتبينوا أن تتبين، اسأل هذا واسأل هذا واسأل هذا، فتبينوا. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حتى لا تصيب قوم أو أناس بسبب هذا الخبر وبسبب جهل منك أنك صدقت هذا الفاسق فتصبح من النادمين. وفي رواية خلف عن حمزة: فتثبتوا، يعني اصبر على أمرك وخذ وقتك في التفكير وانظر في هذا الأمر هل هو صحيح أم غير صحيح. هذا شأنك أنت، في هذا أمرك أنت.
أما الذين يكذبون هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يكون المؤمن كذابا؟ قال لا يجتمع الإيمان مع الكذب. فهؤلاء يكذبون، إذا كذب مرة يستطيع يكذب الثانية، يستطيع يكذب الثالثة. فأنت الذي عليك إذا أحد أخبرك بشيء تبين أولا، التبين والتثبت. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Ketika datang orang-orang fasik memberikan kabar berita kepada kamu, fatabayyan, kamu tabayyun dulu. Jangan langsung ditelan, jangan langsung diterima. Tabayyun dulu. Dicek dulu. Ditanya dulu. Cari tahu dulu. Fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahalah tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kamu tidak tabayyun, kamu main telan saja berita ini, maka kamu akan terbodohi dengan mereka. Kamu akan terkena kebodohan mereka. Kamu akan bisa jadi bodoh seperti mereka. Dan kamu akan menyesal dengan keputusan yang kamu ambil. Berapa banyak orang-orang yang gampang dengan berita, percaya dengan berita hoax, dengan berita bohong. Akhirnya merusak suasana. Orang-orang terkena kebodohan. Karena apa? Karena dipercaya. Dan dia akan menyesal. Karena apa? Karena percaya dengan kebohongan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan kamu akan menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang kau lakukan. Yang kau lakukan itu apa? Percaya dengan kebohongan. Menyesal yang panjang. Nah, makanya kita jangan gampang percaya. Tetap bayun dulu. Kita cross check dulu. Itu untuk diri kita. Kalau untuk diri dia yang bohong bagaimana? Kalau untuk diri dia yang bohong, ya dia akan berhadapan dengan hukumannya sendiri nanti. Kalau dia memang nekat berani berbohong. Karena sebenarnya orang beriman itu nggak akan dusta. La yakdzibul kadzib aina yakdzib wa huwa mu'min. Nggak mungkin orang itu berdusta saat berdusta dalam keadaan iman. Nggak mungkin. Jadi ketika dia berdusta, ya dia nggak beriman. Ketika dia berdusta, imannya lepas. Karena nggak akan berkumpul iman dengan dusta dalam satu hati manusia, nggak akan. Maka kita jangan ikut-ikutan. Kita latihan. Latihan mengunci mulut. Latihan menjaga lisan, jangan sampai di lisan kita ini keluar kata-kata dusta. Nah ini enggak. Paham ya? Boleh. Jangan salah. Ya. Jadi yang dikatakan kita boleh berbohong untuk 3 hal. Ya. 3 hal. Yang pertama ketika peperangan. Ya, ketika peperangan. Terjadi peperangan antara orang muslim dan orang kafir. Kemudian kita orang-orang Islam ini ditanya sama musuh dalam peperangan misalnya. Kamu lihat nggak ada orang lewat tadi? Oh enggak lihat saya. Karena dia lihat untuk menyelamatkan teman
temannya. Itu kan bohong deh. Dia lihat tapi dia tidak bilang tidak lihat. Ya, itu dibolehkan. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan. Mendamaikan orang yang sedang berselisih, bertengkar. Misalnya sebulan si A sedang bertengkar dengan si B. Bermusuhan, nggak bicara. Kita datang kepada si A. Kita ngomong, itu si B itu orang baik loh. Dia kirim salam sama kamu. Dia menanyakan kamu. Dan dia nggak pernah jelek-jelekin kamu. Nanti dia datang lagi kepada si B, dia bilang si A itu orang baik. Dia nanyain kamu, dia nggak pernah jelek-jelekin kamu. Dia berdusta tujuannya untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ini boleh. Yang ketiga, dustanya suami kepada istri. Atau dustanya istri kepada suami. Ya, untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Itu ceritanya begini. Misalnya dia si istri ini ngomong, suamiku ini Masya Allah paling ganteng di dunia. Karena suaminya biasa-biasa saja, tidak ganteng. Ya, suamiku ini Masya Allah, istriku ini Masya Allah, masakannya enak sekali. Padahal masakannya kacau. Kadang-kadang masak nggak ada namanya. Masak nggak ada rasanya. Jadi itu kan sebetulnya bohong. Tetapi itu boleh. Ya. Jadi dusta istri kepada suami, dusta suami kepada istri dalam hal itu. Bukan dusta dalam keadaan lain. Misalnya suaminya datang, tanya sama istrinya, kamu tadi kemana? Oh nggak kemana-mana, saya ada di rumah. Padahal dia tadi keluar. Nah, ini nggak boleh. Dusta seperti ini nggak boleh dilakukan oleh istri. Nggak bisa pakai dalil itu, lo kan boleh istri dusta kepada suami. Supaya suami senang. Nampaknya saya di rumah saja. Nah, nggak boleh. Itu sudah melanggar syariat. Ya. Jadi dusta untuk menyenangkan perasaan. Jadi 3 dusta ini yang diperbolehkan. WSL anil kadhib. Ma yasluhul kadhib. Alasan. Hah? Ada syarah tuh. Hah? Baik. أصل الزوجة فلا نضرب. Paham ya, insya Allah ya. Ada lagi? Gimana? Ya. Jadi memang tidak ada dalil yang mengatakan bahwa kalau kita mau menikah itu harus dapat izin dari istri awal. Ya, itu tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Ya, tetapi kalau kita harus selalu berbohong, selalu berdusta, nah ini kan resiko buat kita. Iya kan? Resiko buat kita. Karena hidup kita ini nantinya akan dipenuhi dengan dusta dan bohong. Nah itu yang sayang. Iya kan? Saya juga punya teman seperti itu. Dia poligami. Tapi dia tidak terus terang, tidak jujur kepada istrinya. Akhirnya ceritanya bohong semua. Sampai saya tanya sama dia, lah kamu nikah ini kan mau cari pahala. Iya kan? Iya Ustaz mau cari pahala. Nah, tapi kalau tiap hari isinya bohong semua, bagaimana? Bagaimana kamu dapat pahala? Saya bilang, isinya bohong, ke sana bohong, ke sini bohong, sana bohong, sini bohong. Kan ruwet jadinya. Akhirnya. Jadi ya, sebisa mungkin, memang tidak ada dalil mengatakan harus izin istri pertama enggak, tapi kamu jangan bohong. Ya kan, bisa nggak kita tidak bohong? Seperti itu. Kalau saya lebih memilih yang tidak bohong, sudah apa adanya. Sudah
Takdirnya begitu. Mau bagaimana lagi, ya kan? Jadi karena kalau kita bohong sekali, akan kepingin bohong dua kali. Apalagi kebohongan kita itu kok seakan-akan membuahkan hasil. Wah, itu ujian besar. Wah, habis bohong, kok ada hasilnya, ada untungnya. Kepengen bohong yang lebih besar lagi. Padahal itu ujian dari Allah. Padahal itu justru malah petaka sebetulnya. Gara-gara kebohongan dari. Karena apa? Nabi yang bersabda, Fa'inal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu membawa kamu pada dosa. Dan dosa itu membawa kamu ke neraka. Jadi, cari yang aman. Cari yang aman itu bagaimana? Yang tidak ada unsur kebohongan. Kenapa kita nggak mau bohong? Karena kita takut sama Allah. Kenapa kita nggak mau bohong? Karena kita ingin jalankan syariat Islam. Kenapa kita nggak mau bohong? Karena Nabi larang kita bohong. Karena Nabi mengajarkan kejujuran. Nah, ketika kita punya niat baik itu semua, saya nggak mau bohong ya Allah, saya takut padamu ya Allah. Saya nggak mau bohong ya Allah, saya ingin taat padamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita melakukan hal itu tanpa bohong. Siapa yang memudahkan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mudahkan? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yakin aja. Saya nggak mau bohong ya Allah karena saya takut kepadamu. Maka Allah atur semuanya nanti. Tanpa bohong pun kita bisa lakukan. Insya Allah. Cukup? Cukup ya, insya Allah ya. Alas naktafi bihadza. Alas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.